engkau datang ke sini wahai cucu-cucu Rasul membawakan Islam buat kami terusir dari negeri kami. Kenapa? Karena konflik politik berebut kekuasaan. Oh, kenapa? Antar sahabat berebut kekuasaan setelah khalifah. Akhirnya orang sini waspada nak, jangan kau contoh sistem kekuasaan seperti itu, karena kalau kamu nyontoh kekuasaan seperti itu maka jangan salahkan kalau nanti terjadi banyak pembunuh, karena sistem seperti itu dulu membunuh cucu Rasulullah. Lah agar orang selalu ingat bahwa orang bisa sampai di sini karena kakek moyangnya terbunuh, maka peristiwa itu selalu diingat oleh orang Nusantara agar tidak mengulang kesalahan awal. Cara mengingatnya seperti apa? Peristiwa terbunuhnya cucu Rasul karena perebutan kekuasaan diperingati setiap tahun dalam bentuk nama bulan. Orang Nusantara menamakan bulannya dengan bulan Suro untuk mengenang agar tidak terjebak lagi pada politik khilafah. Nah wali itu nggak urusannya dengan dunia, wali itu online-nya kepada Allah. Wali itu referensinya bukan di depan mata, referensinya di sana. Wali itu nggak takut apapun, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sebab apa? Sebab wali itu punya sistem online tersendiri. Inge innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Wali itu punya sistem online. Jadi kalau sudah qalu rabbunallah tsumma istaqamu, punya sistem online. Baca apa la haula 3 tahun online. Bangun wifi sendiri, download sendiri. Lah iya kan? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani download sendiri 25 tahun di Padang Pasir. Sunan Kalijaga 3 tahun. Sunan Gunung Jati hampir 20 tahun. Syekh Hasan Sadzili 20 tahun. Maka wali-wali ini punya sistem online. Dan konsultannya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak takut apa-apa, nggak takut. Makanya bisa kita lihat betapa para wali ini nggak takut dengan budaya di sini. Iya, nggak takut. Wali di sini disebut sunan, nggak takut. Yang syaikhun ustadzun disebut sini kiai nggak takut, karena walaupun harus berbaur dengan kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, dan kiai-kiai yang banyak di itu apa termasuk gerobak apa kereta kuda kiai apa di sini banyak. Ada masalah. Berani wali itu, dan nggak pernah punya ketakutan apapun. Membawa Islam, bernegosiasi dengan budaya Nusantara, sholat nggak takut dikasih nama sembahyang, padahal sembahyang itu adalah nyembah sang hyang. Nggak takut. Tilmidun muridun, nggak takut disebut santri, padahal yang belajar agama Hindu juga santri, nggak takut. Kalau sekarang kan penakut semua, karena online-nya tidak kepada wali tapi kepada Google, sehingga takut tidak disebut Islam kalau batuknya tidak hitam, takut. Ini loh, maka sekarang banyak orang takut, nggak cingkrang dikit takut tidak Islam, penakut semua. Dulu kalimat tauhid dijadikan landasan sehari-hari dalam kolbu untuk zikir wirid sehari-hari. Tidak
penglihatan. Tahu-tahu nangis, tahu-tahu meneteskan air mata. Hatinya penuh dengan kalimat tauhid. Tapi sekarang nggak pede. Kalimat tauhid harus diperlihatkan dengan dikibarkan di atas tiang bendera karena nggak pede sudah sebenarnya. Nggak pede menyebut diri dengan Sunan Gunung Jati, nggak pede. Bikin lembaga harus bernama sahabat Rasulullah, nggak pede. Gitu. Ibu-ibu masih pede, walaupun bungkusnya itu kongwan, isinya renggi, masih pede. Masih pede. Loh, ini loh kehebatan kita. Jadi makanya dulu bangsa ini benar-benar bangsa yang pede. Gitu. Jadi, nah, ketika para pembawa Islam itu datang, kelakuannya baik, amaliannya baik. Orang sini, ya, mari bersama-sama kita jaga, karena aku mencintaimu, aku mencintai Islam. Kenapa engkau datang ke sini, wahai cucu-cucu Rasul, membawakan Islam buat kami? Kami terusir dari negeri kami. Kenapa? Karena konflik politik berebut kekuasaan. Oh, kenapa? Antar sahabat berebut kekuasaan setelah khalifah. Akhirnya orang sini waspada nak, jangan kau contoh sistem kekuasaan seperti itu, karena kalau kamu nyontoh kekuasaan seperti itu, maka jangan salahkan kalau nanti terjadi banyak pembunuh, karena sistem seperti itu dulu membunuh cucu Rasulullah. Lah, agar orang selalu ingat bahwa orang bisa sampai di sini karena kakek moyangnya terbunuh, maka peristiwa itu selalu diingat oleh orang Nusantara agar tidak mengulang kesalahan awal. Cara mengingatnya seperti apa? Peristiwa terbunuhnya cucu Rasul karena perebutan kekuasaan diperingati setiap tahun dalam bentuk nama bulan. Orang Nusantara menamakan bulannya dengan bulan Suro, untuk mengenang agar tidak terjebak lagi pada politik khilafah. Maka orang bulan Suro, oh dulu itu terbunuh, maka itu bulan duka. Biar kami tidak mengulang sejarah itu, anak cucu selalu ingat, maka bulan Asyura sebagai bulan duka, kami akan mengenang dengan membuat bulan duka tidak mengawinkan anak, tidak mantu, tidak pindah rumah. Agar kami bisa mengenang itu, tidak terjebak pada hal-hal seperti itu, maka kemudian kami mengenang dengan santunan anak yatim, karena bulan itu bulan terbunuh yatim-yatimnya cucu Rasulullah. Kubangan darah dan pecahan tulang yang merah dan putih selalu diperingati dengan bubur merah putih. Itu cara. Makanya kemudian para wali tidak menduplikasi sistem kekuasaan waktu itu untuk tidak mengulang sejarah kelam peristiwa politik yang menelan korban cucu-cucu Rasulullah. Makanya bagi orang-orang yang tidak mengenal Asyura, tidak mau mengenal, bahkan mengatakan itu bid'ah, itu musyrik, maka terjebak pengen kembali membangun sistem khilafah yang hari ini sudah mengeluarkan diri dari sistem kerajaan Islam, berubah menjadi negara merdeka. Loh, ini kan kita harus tahu kenapa santri selalu ingat, karena sejarahnya dipegang oleh santri. Kenapa NU menolak? Karena NU tahu sejarah kelam itu, dan ketika diulang pasti NU nggak mau, karena NU penerus para wali. Tapi yang tidak mau menerima wali lupa, makanya walinya ditolak, ajaran walinya ditolak, tapi daerah para wali diterima dan dikatakan sebagai jejak khilafah. Lu wong wali ini ditolak kok khilafahnya diterima.
kerajaan. Loh, akhirnya kemudian Islam bernegosiasi sholat sembahyang. Yang belum bisa diajari ngaji, cukup diajari syahadat oleh seorang ulama dari Cirebon namanya Syekh Abdul Jalil. Kemudian mengajarkan syahadat di Jawa bagian tengah, bikin pesantren Lemah Abang. Lemah Abang ngajarkan syahadat tok, tidak ngajarkan sholat karena belum waktunya diajari sholat. Maka Syekh Abdul Jalil terkenal dengan nama Syekh Lemah Abang. Lemah Abang bahasa halusnya adalah Siti Brit, bahasa kawinya Siti Jenar. Maka Syekh Abdul Jalil dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Makanya sejarah Siti Jenar yang kita temukan di Jawa Tengah beda dengan sejarah Siti Jenar versi Cirebon, karena Cirebon mengerti itu. Dan akhirnya alumni Pondok Pesantren Lemah Abang dikenal dengan nama Abangan. Maka orang Abangan masih seneng syahadat, belum mau sembahyang. Nah ya diurut satu-satu. Karena bangsa ini terbentuk pelan-pelan, jadi sabar ya. Jadi para pendahulu itu jago betul. Membawa Islam dari jauh sana, bagaimana dipahami oleh orang Nusantara yang sudah berperadaban maju. Diajarannya gimana? Karena apa? Ada prinsip di negeri yang jauh, Islam itu seperti tanaman. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Wa kafa billahi syahida nih, Rasulullah masih sendiri. Muhammadur Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Setelah itu walladzina ma'ahu, ada orang-orang yang bersama Rasul, namanya sahabat. Lah ini situasinya situasi bernegosiasi sesama orang Arab. Asyidda'u 'alal kuffar. Itu yang Muhammadur Rasulullah ya masih orang Arab, yang kufar ya masih orang Arab. Makanya kaum muslimin yang dari orang Arab yang dihadapi juga masih orang Arab. Jubahnya ya masih sama, jenggotnya ya masih sama. Abu Jahal ya jubahan, Sayyidina Abu Bakar ya jubahan, Rasulullah jubahan, Abu Lahab ya jubahan, sama. Asyidda'u 'alal kufar, menggunakan simbol-simbol yang ada di waktu itu bagaimana menghadapi orang kafir. Orang Yahudi nggak berjenggot, orang Islam berjenggot. Orang Nasrani, orang Yahudi pakai baju panjang karena kaya, yang Islam motong kain namanya isbal. Yang membedakan cuma satu, Rasulullah sama Abu Jahal itu wajahnya. Kalau Rasulullah wajahnya tersenyum tabassam, Abu Jahal wajahnya kok ya wong kebelet ngising. Itu lah itulah. Jadi walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Jadi keras orang kafir era itu. Sampai suasana itu selesai, itu terjadilah situasi ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Lah terus diteruskan, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, kayak tanaman. Tanaman itu ada benihnya, ada media tanamnya, ada yang nanam. Loh, makanya ini mesti dipelajari. Di zaman Rasul yang ditanam oleh Rasulullah adalah rukun iman, rukun Islam. Yang nanam siapa? Rasulullah. Tempat menanamnya Arab, Makkah, Madinah. Budaya Makkah, budaya Madinah berbeda, tapi Rasulullah nanam.
Waktu ditanam pertama, ya pusing orang Arab. Bagaimana diajarkan Islam yang sama sekali orang Arab gak kenal. Orang Arab itu Tuhannya banyak, dia cari Tuhan satu. Orang Arab itu Tuhannya kelihatan, dia cari Tuhan gak kelihatan. Orang Arab itu kalau beribadah Tuhannya nampak, dia cari beribadah tanpa nampak Tuhan. Orang Arab itu nggak ada air, untuk minum aja susah, diajari toharoh pakai air. Apa ndak mumet itu orang Arab katanya. Ini ajaran apa ini kok? Minum aja susah pakai jinabat lagi gitu. Apalagi orang Arab jinabatnya nggak kayak orang Pabedilan, nggak kayak orang Cirebon. Kalau orang Cirebon jinabatnya kan seminggu sekali. Kalau orang Arab semalam 8 kali. Makanannya kambing. Sini terongnya Dokter Basuki. Terong organik malah nggak kering belas sudah, kecuali terongnya sendiri loh. Susah. Zakat, orang Mekah itu makan aja susah, diajari zakat, diajari berbagi. Maka Arab itu panasnya luar biasa, diajari puasa. Puasa bagi daerah yang panas susahnya luar biasa. Belum lagi ketika diajari haji, ada tawaf itu, ada tawaf. Lah, tawaf wajib ini bahaya. Jadi bahaya bagi orang Arab waktu itu. Kenapa? Syahwatnya orang Arab sangat tinggi. Tiba-tiba ketika tawaf, wajahnya perempuan harus dibuka, betapa syahwatnya gitu. Pada saat yang sama, yang laki-laki disuruh pakai baju tidak ada jahitannya. Kalau mau ndablekan tinggal wes gitu aja. Dan Rasulullah berhasil. Dari sisi inilah maka kita bisa melihat tidak ada tokoh dunia manapun yang sanggup mengalahkan kehebatan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh itu, jadi yang bawa bendera-bendera itu biar ngerti nanti bahwa Rasulullah itu hebat. Dari pekerjaannya, dari kiprah sosialnya, bukan cuma dari kosidahnya saja. Hebat Rasul itu. Nggak ada air bisa mengajari orang toharoh, nggak ada makanan bisa mengajari orang sedekah, panas bisa mengajari orang puasa, terbuka bisa mengajari orang bisa menahan syahwat. Tuhan banyak biasa diajari Tuhan satu. Beribadah dengan Tuhan kelihatan bisa diajarkan dengan tanpa melihat. Ini Rasul hebat. Secara sosiologi, antropologi Makkah Madinah tidak ada tokoh yang bisa mengalahkan Rasulullah.